Izin memperkenalkan diri, nama saya Dr. Diana, saya di Jakarta. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap izin memperkenalkan diri, nama Dita Ramadiani, asal sekolah dari SMA Negeri 2 Rangkas Bitung. Kalau dari Izin memperkenalkan diri, nama saya Seri Rashifa. Saya tinggal di Banyuwangi dan asal sekolah saya dari SMA Negeri 2 Rangkas Bitung kelas 11. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fani Putri Tamarin. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 2 Rangkas Bitung. Saya dari kelas 11, tepatnya kelas 11 IPS 4. Rumah saya dari BTN Bumi Cepakasi. Kelas 11 kan sebelumnya udah pernah belajar tentang karya ilmiah belum? Udah, tapi belum belajar di sana. Tapi udah pernah baca tentang materi. Ya, kita lihat. Apa yang kamu pikirkan ketika kamu mendengar tentang karya ilmiah? Apa sih yang terlintas? sesuatu yang baru ya, yang dibuat terutama oleh remaja. Coba deh perhatikan di sekeliling kita ini, apa saja sih yang dapat dijadikan sebagai objek karya ilmiah? Meja, Ya. laptop, kursi. Iya. Jadi sebenarnya benda-benda yang ada di sekeliling kita itu bisa dijadikan sebagai objek karya ilmiah, karena karya ilmiah itu mencakup banyak hal gitu. Jadi apa saja bisa dijadikan objek. Apa sih pengertian karya ilmiah itu? Jadi karya ilmiah merupakan karangan tulisan yang isinya berupa memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti untuk memberitahu suatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Nah, objek tadi yang kita ambil sebagai objek yang akan kita jadikan sebagai karya ilmiah itu harus ditulis secara sistematis, terus pemaparannya harus secara ilmiah oleh penulis dan peneliti. Jadi harus logis, gitu ya. Jadi karya tulis ilmiah adalah karangan tulisan yang disusun secara sistematis berdasarkan pola penalaran ilmiah dan ilmu pengetahuan tertentu. Jadi kita boleh garis bawahi ya antara tulisan, sistematis, dan pola penalaran. Jadi intinya karya tulis ini itu berupa tulisan yang harus sistematis dan pola penalarannya harus ilmiah. Selanjutnya, karangan ilmiah memiliki beberapa tujuan, diantaranya memberi penjelasan. Jelas ya, jadi sebuah karya ilmiah itu harus memberikan penjelasan kepada si pembaca. Nah, selanjutnya ada memberi komentar atau penilaian. Yang kedua, memberi komentar atau penilaian. Yang ketiga, memberi saran, dan yang keempat, menyampaikan sanggahan. Yang selanjutnya ada karakteristik karya ilmiah. Karakteristik karya ilmiah itu yang pertama ada logis, yang kedua ada objektif, yang ketiga sistematis, yang keempat ada yang jelas. Maksud logis di sini tuh apa sih? Jadi logis itu maksudnya dapat diterima oleh akal sehat. Jadi jangan mengada-ngada. Jadi karya ilmiah itu harus diterima oleh akal sehat si pembaca. Selanjutnya objektif. Objektif itu maksudnya di sini tidak menunjukkan keberpihakan. Jadi dalam sebuah karya ilmiah itu tidak boleh menggunakan kata kepemilikan seperti aku, kamu. Jadi boleh kata tersebut diganti dengan penulis atau pengarang. Selanjutnya ada sistematis. Sistematis itu sesuai dengan urutan. Jadi sebuah karya ilmiah itu harus berurut. Jadi jangan pembahasan dulu baru pendahuluan. Selanjutnya ada jelas, tidak menimbulkan makna ambigu ya. Jadi sebuah karya ilmiah itu harus ditulis dengan sejelas-jelasnya, jangan menimbulkan si pembaca itu berpendapat ambigu dengan karya ilmiah tersebut. Jenis karya tulis ilmiah berdasarkan penyajiannya. Jadi jenis karya tulis ilmiah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada populer, yang kedua ada semi formal, dan yang ketiga ada formal. Populer apa sih? Populer itu karya ilmiah yang bahasanya ditulis secara santai. Contohnya seperti artikel. Yang kedua ada semi formal. Semi formal itu karya ilmiah yang ditulis secara sistematis, namun tidak terlalu serius. Contohnya itu seperti makalah. Nah, karena kamu jenjangnya masih SMA, jadi kita akan membahas tentang makalah. Yang ketiga itu ada formal. Formal itu karya ilmiah yang ditulis secara sistematis dan ditulis oleh jenjang yang lebih tinggi. Contohnya itu
yang S1, S2, S3 itu kan karya ilmiah itu udah skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya unsur-unsur karya ilmiah. Nah, kita kan akan membahas tentang makalah di sini kan ya. Unsur-unsur makalah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi, yang ketiga ada penutup. Dari pendahuluan ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat masalah. Yang ketiga ada pembahasan. Pembahasan itu biasanya kalau makalah itu boleh langsung pada isi. Kalau misalnya kita menggunakan jenis makalah yang formal, itu harus ada kerangka berpikir dan metodologi penelitian. Yang ketiga ada penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran. Langkah-langkah membaca sebuah karya ilmiah. Yang pertama, menentukan topik. Pilihlah topik karya ilmiah yang menarik dan bermakna. Artinya, topik yang akan kita pilih harus menarik untuk dibaca dan didiskusikan, serta bermanfaat untuk para pembaca. Selain itu, materi tentang topik yang akan kita tulis harus yang kita kuasai, mudah dicari datanya, dan mudah dikembangkan. Nah, karena kita sedang dalam era COVID ini, jadi kalau misalnya kamu ditugaskan oleh guru kamu untuk mencari data, jadi sebaiknya mencari data yang ada di sekeliling kamu, karena kalau misalnya kita mau mencari data yang di luar rumah itu sepertinya bakal sulit karena kita sedang ada COVID ini kan. Jadi sebaiknya dikerjakan, sebaiknya objek itu yang ada di sekeliling kita saja. Selanjutnya menyusun kerangka teks. Nah, dari objek tadi kita langsung menyusun kerangka teks. Susunlah kerangka teks sesuai dengan struktur teks karya ilmiah. Dalam hal ini jenis makalah, yakni pendahuluan, isi, dan penutup. Hindarilah kepikiran tentang apakah jawaban yang Anda berikan belum benar atau salah. Kita dapat belajar dari kesalahan kita, oleh karena itu tulislah yang ada di dalam pikiran kita. Selanjutnya, menyajikan hasil karya ilmiah dalam bentuk diskusi. Berikut langkah-langkah yang dapat dalam menyajikan hasil karya ilmiah dalam bentuk diskusi. Yang pertama, membaca keseluruhan hasil karya ilmiah. Nah, sebelum kita berdiskusi tentang makalah yang akan kita baca, sebaiknya kita membaca sedikit langkah-langkah dalam penyajian hasil karya ilmiah dalam bentuk diskusi. Yang pertama, membaca keseluruhan hasil karya ilmiah. Yang kedua, setelah kita membacanya, kita catat informasi-informasi penting dalam makalah tersebut. Yang ketiga, ungkapkanlah kembali informasi penting tersebut dengan bahasa kita sendiri disertai tanggapan atau sanggahan. Kita akan belajar tentang karya ilmiah. Nah, langsung saja kita akan mengidentifikasi karya itu. Nanti kita baca bareng-bareng ya. Nah, sekarang coba kita tentukan pokok-pokok isi informasi dalam teks karya ilmiah ini, makalah ini, dengan cara menuliskan pada kertas yang telah dibagikan. Coba deh baca tugasnya. Mengidentifikasi isi pokok-pokok informasi dalam teks karya ilmiah tersebut. Nah, kita identifikasi ya. Yang pertama, coba deh pendahuluan. Ya, sebenarnya kita baca dulu deh. Silakan baca terlebih dahulu. Nah, itu sama aja kayak barang. Coba deh, menurut kamu pendahuluan dalam teks tersebut yang mana sih? Kayak membantu siswa meningkatkan kemampuan belajar. Ini tuh termasuk ke dalam pendahuluan, latar belakang. Boleh ditandai. Tulis ini latar belakang. Selanjutnya, tadi kan unsur-unsur karya ilmiah itu yang pertama latar belakang, selanjutnya apa tadi? Rumusan masalah. Nah, rumusan masalah coba. Biasanya rumusan masalah itu diawali dengan kata bagaimanakah. Coba kamu cari deh. Nah, ini. Ya kan, ada kan? Bagaimanakah cara mengajarkan kemampuan membaca pemahaman pada SMA
tulis ini sebagai rumusan masalah reidentifikasi. Selanjutnya ada tujuan pembahasan. Sudah jelas kan tujuan pembahasan pada makalah ini agar para guru memiliki alternatif gambaran cara mengerjakan kemampuan bekerja teman-teman. Nah, kita termasuk ke dalam tujuan. Selanjutnya ada studi pustaka, sudah jelas ya, ini membaca studi pustakanya. Metode pengajarannya ada di sini. Nah, ya itu metode pembelajarannya. Kajian pustakaannya coba. Nih, ada di sini. Ini di pembahasan pengajaran membaca dapat dilakukan dengan ini percakapan dalam bahasa. Ini berapa menit, Kak? 3. Banyak sih, udah 10 mendapat. Gimana ya caranya? Baiklah. Setelah tadi kita belajar dari LKPD ini, kita sudah belajar tentang mengidentifikasi pokok-pokok karya ilmiah dan juga mengidentifikasi tujuan dan esensi karya ilmiah. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berupa pemaparan suatu pembahasan secara ilmiah dan dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti untuk memberitahu suatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga di sini masih belajar. Semoga apa yang dipelajari hari ini dapat diterima oleh kita. Terus ada yang ingin ditanyakan terkait pembahasan pada hari ini? Lupa sih. Iya, cukup ya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin tanyakan silakan nanti di lewat WhatsApp grup ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.